Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Al-Pariji dari kelas C3 dengan jurusan Teknik Informatika. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umari dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sebagian aktivitas kita, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga yang mendengarkan ini mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah mendengarkan video ini mendapatkan petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan teman-temanku, kita sudah diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohani. Baik, kepada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kehidupan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam di era globalisasi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu sunnah dari sunnahku kemudian diamalkan manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah adalah kepercayaan Allah, yang mana dengan diutusnya beliau adalah untuk menyampaikan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang baik. Di dalam surat Al-Ahzab ke-21 Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang artinya mengamalkan Al-Qur'an dan juga hadis serta mengikuti para pendahulu yang soleh serta berwibawa atau berteladan dengan jejak mereka di dalam surat An-Nisa ayat ke-8, yang isinya, barang siapa yang menaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala, menjamin hidayah bagi orang-orang yang mentaati teladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan jika kamu taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kamu dapat petunjuk Quran surat An-Nur ayat 54. Bicara tentang sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pastinya amat sangat banyak, sehingga apa yang dikatakan tadi, pada era zaman globalisasi ini banyak kaum muslimin banyakkan ya melupakan atau melonggarkan kebiasaan dirinya yang pada awalnya mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga pada zaman era globalisasi ini saudara-saudara kita yang terlupa menjalankannya karena faktor politik dan yang lainnya. Namun pastinya pula kita memiliki waktu luang untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dapat dikerjakan sehari-hari di era globalisasi ini. Dan adapun contoh-contoh yang cukup gunakan di kehidupan sehari-hari di era globalisasi ini. Dan salah satu contohnya itu sunnah bangun dini hari untuk melakukan sholat tahajud. Nah, di sini di antaranya adalah kita bangun lebih awal. Maksud dari bangun lebih awal itu kayak sebagai umat muslim nih harus selalu membiasakan diri kita bangun sebelum waktu azan subuh. Nah, tiba di waktu itu kita bisa menjalankan sebagian dari sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kita bangun lebih awal. Maksud dari bangun lebih awal di sini adalah kita sebagai umat muslim harus selalu membiasakan diri bangun sebelum adanya azan subuh. Sebelum ada azannya subuh, kita dapat menjalankan sebagian daripada sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya itu kita sholat tahajud, yang mana sholat tahajud ini Allah sangat memberikan janji kepada kita semua akan mengangkat derajat kita, yang ada dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahan jumlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan baginya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang paling terpuji. Jadi sangatlah beruntung bagi kita menjalankan sholat tahajud ini untuk seharian kita ya. Dan adapun menurut saya ya, sunnah ini nggak ada satupun orang yang nggak melakukannya ya. Pasti kebanyakan juga, ya bukan kebanyakan, pasti semuanya juga. Yang paling mudah dalam salah satu sunnahnya itu ya sunnah tersenyum. Sunnah ini yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari
mendapat pahala dari apa yang kita lakukan dengan tersenyum. Tersenyum dapat menjadi suatu dosa bagi kita apabila kita salah menempatkan senyum kita itu kepada orang yang sedang berduka, atau apa ya, kayak aneh gak sih ya kalau ada orang yang mengalami suatu musibah atau duka kita malah tersenyum, akan seakan-akan kita kayak apa ya, mengejek mereka kali ya, kasarnya begitu. Maka perhatikanlah daerah sekitar saat kita akan melakukan sunnah yang mudah ini. Nah, untuk yang ketiga, sunnah nih, yang apabila kalian ini semuanya harus sih, bukannya apa-apa ya, karena apapun itu hak kalian. Dan menurut saya sunnah yang paling harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari juga sunnah ketika kita sedang makan. Dan ada sunnah ini yang kita lakukan pada makan ataupun minum, yang melarang kita untuk makan sambil berjalan, ataupun berdiri, minum sambil berjalan ataupun minum sambil berdiri. Yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan makan dan minum dengan posisi duduk. Namun jangan lupa untuk membaca doa sebelum makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan dan minum sekurang-kurangnya ingatlah untuk membaca basmalah dan doa yang tadi. Kita melihat dari segi kesehatan ya. Dari segi kesehatan yang dapat kita ambil contoh seperti minum. Kalau misalkan kita contohnya minum ya. Kalau kita minum sambil berdiri, otomatis cairan itu akan jatuh langsung ke dalam usus kita. Nah, yang paling bagus dari pencernaan pada tubuh kita itu padahal diambil dari kesehatan, walaupun ada riwayat yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah makan dan minum sambil berdiri. Dalam kondisi waktu itu, kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu acara dan tidak mungkin di dalam ruangan tersebut kemungkinan beliau untuk duduk. Nah, pada waktu itu minum sambil berdiri sehingga dikatakan itu bukan kebiasaan, namun hanya konvensional pada waktu itu. Sehingga dari cerita itulah kita dianjurkan untuk makan dan minum sambil duduk, nggak boleh sambil berdiri, karena itu juga nggak baik ya untuk kesehatan kita. Dan salah satu contoh sunnah Rasul itu di bagian kita makan, ada yang pernah sempat saya dengar dari ustadz-ustadz saya, yaitu makan dengan 3 jari. Nah, kenapa dengan 3 jari? Dikatakan waktu itu dengan makan 3 jari kita menghindari yang namanya keserakahan ataupun hal-hal yang tidak baik. Karena makan 3 jari itu membuat kita apa ya? Makan dengan secukupnya kali ya. Yang saya tangkap untuk sunnah ini ya. Ataupun kalau makan 5 jari itu kan seperti terdengar terburu-buru, bukan kayak makan kita dengan nikmat atau bagaimana ya, contohnya seperti itu. Nah, dari sebagian yang tadi sudah saya jelaskan untuk mengenai sunnah-sunnah Rasul, selain mendapat yang namanya pahala, kita pun mendapatkan kesehatan. Mungkin dari sunnah-sunnah yang tadi yang saya sebutkan, ini adalah beberapa bentuk sunnah yang harus, mungkin ya, bukan dalam hal mungkin, itu pun sesuai porsi kita dan hak-hak kalian juga. Saya di sini hanya memberitahukan untuk amalan sunnah yang mudah kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita penuhi hari-hari kita ini dengan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah segala sesuatu yang kita kerjakan di setiap harinya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada semua yang telah melihat video ini. Kata-kata yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata-kata yang buruk keluar dari saya pribadi. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ini ada kata-kata yang salah atau tidak baik. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, memudahkan kita untuk menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah yang mudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mudah untuk menjalankan hidup sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.